Bab 044. Selepas berteleponan dengan Tania, Roman langsung terlelap masuk ke dalam mimpi yang sangat indah. Entah mimpi apa yang jelas selama tidur dia terus tersenyum bahkan sampai tertawa. Roman mengigau memanggil-manggil nama Tania mengatakan bahwa dia mencintainya. Selama ditinggal Naya tidak pernah menghubungi atau menemuinya di kantor padahal jelas-jelas Raihan mengizinkannya untuk datang ke kantor. Sudah 3 hari Raihan tidur di hotel. Selama 3 hari juga setiap malam dia selalu menatap layar laptopnya hanya untuk melihat istrinya sedang melakukan apa di rumah. Dia menarik napas saat setiap kali melihat istrinya hanya duduk diam di sudut kamar sambil menatap layar CCTV seolah sadar bahwa Raihan selalu melihatnya setiap malam. Tapi di malam keempat Raihan tidak melihat Naya di dalam kamar. Merasa heran dia langsung mengecek setiap CCTV yang ada di rumahnya tapi Naya tak juga terlihat di layar laptopnya. Perasaannya mulai tak tenang apalagi begitu mengintip jendela hotel di luar tengah hujan deras, merasa khawatir Raihan mencoba menghubungi Aji. "Halo Ji, Naya keluar rumah atau tidak?" tanya Raihan cepat saat Aji menjawab telepon. "Ibu keluar Pak," jawab Aji. Jawaban Aji sontak membuat Raihan mengurut dahinya. "Sudah malam begini kamu kemana Naya?" gumamnya. "Sudah lama," tanyanya kemudian. "Belum terlalu lama sih Pak," jawab Aji sedikit ragu. "Ini hujan Ji ngapain kamu biarin Naya keluar malam-malam begini dengan keadaan hujan deras pula, kamu nggak tanya dia kemana?" Tanya Raihan mulai gemas pada Aji yang selalu saja membiarkan istrinya keluar rumah apalagi dengan cuaca yang sedang hujan lebat seperti sekarang dengan petir yang terus menyambar. "Maaf Pak, Ibu cuma bilang ada urusan tadi," sahut Aji mulai ciut mendengar perkataan Raihan meski hanya lewat telepon. Raihan menutup teleponnya dengan emosi yang hampir menyentuh ujung kepalanya. Bergegas memakai bajunya berniat mencari Naya. Entah kemanapun akan dia cari. Dia mengambil kunci mobil di atas meja lalu membuka pintu kamarnya. Raihan berdiri di depan lift, masuk ke dalam lift begitu pintu lift terbuka. Begitu keluar dari dalam lift Raihan sudah disambut oleh seorang resepsionis hotel yang mengenalnya. "Maaf Pak Raihan, ada seorang wanita yang mencari Bapak sejak tadi," memberitahukan Raihan. "Siapa?" tanya Raihan bingung karena dia memang tidak memberitahukan di hotel mana dia menginap selain pada Johan dan dia juga melarang pihak hotel untuk tidak memperbolehkan siapapun menemuinya. "Dia bilang istri Bapak," jawab resepsionis itu dengan wajah sedikit takut, berpikir dia akan dimarahi oleh Raihan karena melarang istrinya masuk ke kamarnya jika yang datang benar istri seorang Raihan Erlangga. Mendengar kata istri Raihan terhentak tak percaya. "Naya," gumamnya. "Di mana istri saya sekarang?" "Di sana," menunjuk seorang wanita yang sedang berdiri di pintu masuk hotel dengan tubuh basah dan terlihat menggigil. Mata Raihan mengikuti arah tangan yang menunjuk Naya di sudut. "Ya Allah yang!" Raihan berlari mendekati Naya yang tengah menahan dingin. Resepsionis menepuk keningnya seraya kembali ke mejanya dan berbisik pada temannya. "Kena masalah kita nih," ujarnya pada seorang temannya merasa takut karena mengetahui Raihan seorang pengusaha muda yang cukup terkenal di kalangan pengusaha. "Pasrah ajalah gue mah, tapi kayaknya Pak Raihan nggak mungkin tega ngelaporin kita," sahut temannya optimis sambil terus melihat Raihan yang sibuk dengan Naya. "Kamu ngapain Yang?" bertanya pada Naya seraya memakaikan handuk yang diberikan petugas hotel di kepala Naya yang basah kuyup. "Aku kangen sama kamu Mas," sahut Naya dengan bibir yang gemetar karena dingin. "Kamu bisa telepon aku kan?" memeluk Naya mencoba memberikan rasa hangat tak peduli dengan siapa saja yang kini tengah memperhatikan tingkahnya. "Aku kangen kamu, bukan kangen suara kamu." "Iya iya ya udah kita ke kamar sekarang," mengajak Naya sambil terus mendekap bahu Naya mengabaikan baju Naya yang sudah basah kuyup karena hujan. Di kamar hotel Raihan langsung meminta Naya membilas tubuhnya dengan air hangat. Sedangkan Raihan membuka bajunya yang juga ikut basah karena terus memeluk istrinya. "Mas,
Kenapa? Berjalan ke kamar mandi memastikan istrinya kenapa memanggil. Aku nggak bawa baju, aduh Naya yang memang tidak membawa baju dari rumah tadi. Pakai baju aku aja, berkata dari luar kamar mandi. Aku ambilin dulu, mengambil baju di lemari hotel. Yang, mengetuk pintu kamar mandi lalu menyodorkan kemeja berwarna biru langit begitu pintu sedikit dibuka oleh Naya. Naya mengambilnya dan kembali menutup pintu, membiarkan Raihan yang masih berdiri di depan pintu mengernyit heran. Sama suami sendiri kenapa kayak gitu sih yang, protes Raihan. Aku malu, teriak Naya dari dalam. Di luar hujan AC pun menyala, apa kamu tidak merasa dingin? Melihat Naya dengan mata sedikit sinis yang baru saja naik ke atas ranjang langsung duduk tanpa memakai selimut untuk menutupi tubuhnya. Entah kenapa 3 hari tidak bertemu perkataannya seolah berubah menjadi semakin tak enak didengar. Naya menyadari perkataan tak enak dari suaminya padahal dalam keadaan normal perkataan yang Raihan lontarkan mungkin akan terdengar biasa saja, tapi di saat mereka sedang menghadapi masalah rumah tangga kata-kata itu seperti tusukan bagi Naya membuat wanita itu berpikir apakah dia salah mendatangi suaminya ke hotel. Naya bangun tanpa menyahuti perkataan Raihan langsung berjalan ke pintu. Kamu mau kemana? Tanya Raihan heran apa yang mau dilakukan istrinya dengan pakaian yang tidak komplit seperti itu. Aku mau pulang, Mas kayaknya keganggu sama kedatangan aku, sahut Naya sudah meraih gagang pintu. Raihan mengernyit, mau pulang pakai baju kayak gitu. Memicingkan mata melihat keseluruhan tubuh istrinya yang tampak semakin kurus. Naya menatap tubuhnya sendiri dan tersadar bahwa dia tidak memakai pakaian dalam dan kemeja Raihan yang dia pakai sekarang memperlihatkan tubuh bagian dalamnya meski terlihat samar. Naya melepas pegangan pintu lalu beralih menuju kamar mandi berniat memakai kembali pakaian yang tadi dia pakai tak peduli biarpun pakaian itu sudah sangat basah. Raihan dapat membaca apa yang ada di dalam pikiran Naya. Dia langsung menatuh laptopnya di meja seraya bergegas berlari mengejar Naya sampai tak sengaja kakinya tersandung kaki ranjang. Aduh, meringis menahan sakit sambil kembali berlari. Naya sempat menoleh saat mendengar suaminya mengadu tapi tetap tak menghentikan langkahnya. Mau ngapain? Tanya Raihan menutup kembali pintu kamar mandi yang sudah dibuka Naya dengan kakinya. Mau ambil baju aku, kembali ingin membuka pintu. Tanpa banyak omong Raihan mengangkat tubuh istrinya ke atas bahunya, membuat Naya langsung mencengkeram punggung Raihan. Tadi di luar bilang kangen, tapi pas di kamar malah sok jual mahal, omel Raihan membawa Naya kembali ke ranjang. Kamu ngomongnya nggak ngenakin mas. Naya memprotes. Loh, aku ngomong kayak gitu biar kamu deketin aku, ini bukannya ngedeketin malah mau pulang. Menurunkan Naya di ranjang lalu menyingkirkan semua selimut serta bantal yang ada di sana tidak memberi kesempatan Naya memakai semua itu untuk melindungi tubuhnya yang memang sejak tadi sudah membuatnya ingin menyergap. Halo Han, maksudnya gimana ini? Tanyanya terburu. Ada masalah sedikit Pak, sepertinya Bapak harus terbang ke Jerman lusa, jawab Johan. Kamu aja yang gantiin Han, pinta Raihan karena merasa enggan ke Jerman karena baru saja dia berbaikan dengan istrinya kenapa selalu saja ada yang mengganggu seakan semesta ingin selalu mengujinya seberapa lama bertahan jauh dari Naya, karena jika dirinya pergi sudah pasti Naya kali ini tidak akan mau ikut. Tapi Pak, nggak ada tapi-tapian Han, kasihanilah bosmu ini yang sedang berusaha untuk mempunyai anak. Potong Raihan dengan omongannya yang mulai ngelantur hingga membuat Johan hampir saja terbahak. Saya juga kan ingin punya anak lagi Pak, jawab Johan tak mau kalah. Anak lagi, yang ada aja urusin dulu Han, kasih kesempatan yang belum punya anak dulu, semprot Raihan membuat Johan akhirnya tak bisa menahan gelak tawa. Johan berpikir bagaimana mungkin dia bisa bekerja dengan orang seperti Raihan yang setiap omongannya selalu dia benarkan sendiri. Jika tidak mengenal Raihan dari kecil dia mungkin tak akan menyangka jika bosnya bisa berkata yang terkesan sedikit konyol bahkan malah sangat konyol bagi orang lain.
Raihan terus saja bicara panjang lebar dan pembicaraannya terkesan tak berwibawa sama sekali. Johan seperti bukan berbicara pada atasan. Lusa kamu yang ke Jerman saya tidak mau tahu. Tekan Raihan tak terbantahkan. Baik Pak. Johan akhirnya mengalah mau bagaimanapun hanya dialah orang kepercayaan Raihan jadi dia yang harus mengerjakan semua yang Raihan tugaskan padanya. Dan dia pun merasa beruntung karena Raihan begitu mempercayainya. Dan dia ingin terus bisa menjaga kepercayaan Raihan sebisa mungkin dia tidak akan mengecewakannya. Bagus, gajimu akan naik bulan depan, ujar Raihan merasa puas dan Johan memang pantas mendapatkannya atas apa yang telah dia lakukan pada Raihan selama ini. Terima kasih Pak, sahut Johan sumringah. Raihan langsung mematikan ponselnya. Kenapa Mas? Tanya Naya yang kini sudah duduk menyender di ranjang tanpa Raihan sadari karena begitu seriusnya dia berbicara dengan Johan di telepon. Kok udah bangun? Bukan menjawab tapi malah bertanya. Haus, sahut Naya menggapai gelas di meja. Raihan meninggalkan tab laptop di sofa serta mematikan ponselnya lalu naik ke ranjang memeluk Naya yang baru saja minum dan menaruh kembali gelas di meja. Lagi Yu Yang, mencium bahu polos istrinya. Ajakannya sekejap membuat Naya mengerjapkan mata berkali-kali, merasa heran suaminya memakan apa sampai bisa selalu bersemangat dalam menidurinya. Padahal tadi seingatnya mereka bermain cukup lama bahkan dia sampai harus merasa seluruh sendinya lemas karena begitu lamanya Raihan bermain. Aku mau, ujarnya lagi saat tak mendapat jawaban dan hanya tatapan mata Naya yang terus melihatnya tak percaya. Mas nggak capek? Tanya Naya memastikan keinginan suaminya. Nggak akan capek, ujar Raihan seraya menarik selimut yang padahal belum lama dia pakaikan untuk menutupi tubuh istrinya dan kini selimut itu harus kembali teronggok di lantai. Mereka kembali melanjutkan pertempuran yang entah sudah keberapa kali karena Raihan seolah tak pernah lelah jika sudah bermain bersama istrinya di ranjang. Beberapa hari kemudian, Johan sudah berangkat ke Jerman guna mengurus kesalahan yang terjadi di kantor milik Raihan ternyata memakan waktu hampir seminggu lebih. Raihan mengelus dadanya begitu Johan mengabarkan dia akan lumayan lama di Jerman, mengelus dada karena merasa keputusannya untuk tak pergi ke Jerman sangat tepat, dia tak bisa membayangkan jika dirinya lah yang pergi dan harus kembali berpuasa rasanya dia takkan sanggup. Raihan yang sudah kembali ke rumah setiap malam selalu melakukan rutinitas yang tak pernah membuatnya bosan. Dia selalu tersenyum senang saat melihat istrinya kewalahan meladeni perbuatannya. Sampai suatu malam permainan mereka harus terhenti karena Naya yang tiba-tiba saja merasa ingin muntah saat Raihan sedang menciumi lehernya. Naya menutup mulutnya menjauhkan wajah Raihan darinya. Kenapa Yang? Bertanya keheranan. Kamu kok bau mas aku mual, sahut Naya seraya menutup hidung lalu berusaha menyingkirkan tubuh suaminya yang tengah menindih. Hah! Raihan langsung mengendus badannya sendiri mendengar pernyataan istrinya. Wangi gini juga, protesnya setelah tak mencium bau yang dimaksud istrinya. Kamu jauhan mas, bangun dari ranjang dan memakai kembali baju yang berserakan di lantai lalu berjalan ke kamar mandi karena tak tahan dengan mual yang semakin membuatnya ingin muntah. Raihan mengikuti kepergian istrinya dengan tatapan bingung, kayaknya tadi nggak apa-apa. Sekarang malah kayak gini, gumam Raihan. Huek, huek. Raihan langsung berlari begitu mendengar istrinya yang terus saja muntah di kamar mandi. Kamu kenapa sih Yang? Tanya Raihan membuka pintu kamar mandi lalu mengurut tengkuk Naya yang tertunduk di depan wastafel berusaha mengeluarkan sesuatu yang ada di dalam tenggorokannya tapi tidak ada yang keluar dari sana. Naya menggeleng dia juga tak tahu kenapa dirinya bisa seperti ini padahal dia merasa tak pernah salah makan. Merasa tidak ada yang keluar Naya mencuci kedua tangan dan membasuh wajahnya dengan air berharap air bisa membantunya menyegarkan dan menghilangkan mualnya.
Aku nggak suka bau badan kamu mas, ujar Naya dengan kepala yang malah semakin pusing dan pandangannya mulai terlihat kabur sedetik kemudian keseimbangan tubuhnya mulai oleng dan membuat dia pingsan beruntung Raihan sigap menangkapnya. Dengan panik Raihan menggendong Naya dan membawanya kembali ke kamar. Dia merebahkan Naya ke ranjang lalu menyelimutinya. Bangun Yang, jangan bikin aku panik, ujar Raihan seraya meraih ponselnya dan menelepon Roman. Ke rumah gue sekarang, perintah Raihan. Ngapain? Jawab Roman bingung. Naya pingsan, sahut Raihan cepat. Panggil dokter, saran Roman. Lu kan dokter. Gue dokter kandungan. Bagi gue lu dokter dari segala dokter. Bentak Raihan tak mau kalah. Cepat ke sini. Menutup telepon tanpa menunggu persetujuan dari temannya. Untuk yang kesekian kali Roman merasa jengkel pada Raihan tapi untuk kesekian kalinya juga ditetap menuruti perkataan Raihan. Roman yang baru saja akan tidur harus kembali turun dari ranjang dan bersiap untuk menuju rumah Raihan, karena perbuatan temannya itu. Nggak ke bininya nggak ke gue tetap aja egois, gerutu Roman, karena entah kenapa Raihan selalu mengganggunya setiap malam. Lagian heran gue, masa nyusahin gue harus malam mulu, nggak bisa siang atau sore gitu. Sambil mengendarai mobil Roman terus saja mengumpat mengenai kelakuan temannya. Di kamarnya Raihan sedang berdiri gelisah sambil terus berusaha membangunkan sang istri. Membangunkan dengan cara mengusap kepalanya. Saat terdengar bunyi bel di luar dia langsung bergerak cepat membuka pintu. Saat pintu dibuka Raihan langsung dapat melihat wajah masam Roman, sedangkan Roman langsung memicingkan mata melihat Raihan dari kepala sampai ujung kaki. Merasa mata Roman tak lepas dari dirinya Raihan jadi ikut memperhatikan dirinya sendiri dari atas hingga bawah, begitu berulang kali. Kenapa lu? Bertanya setelah merasa tak ada yang janggal dari tubuhnya satu centip pun. Lu kalau abis mantap-mantap pakai baju dulu sebelum nyambut tamu. Ujar Roman sinis saat melihat Raihan yang hanya mengenakan celana pendek dan hanya bertelanjang dada membuatnya kesal. Tamunya nggak penting macem lu ngapain pakai disambut, kalau bukan darurat juga males banget gue bukaan pintu. Raihan dengan kurang ajarnya justru balik mengomel. Terserah lu Ray, males ngeladenin gue. Roman bersedekap angkuh. Ya udah cepet periksa istri gue, pinta Raihan dengan nada memaksa dan tentu saja Roman tidak akan bisa untuk menolak. Terlebih lagi dirinya sudah sampai di rumah sang teman dan berhadapan dengan manusia paling menyebalkan sejagat raya. Roman mengikuti Raihan yang telah lebih dulu naik ke tangga, lagian kalau mantap-mantap tuh pelan-pelan Ray, biar istri lu nggak sampai pingsan begitu, mengoceh di belakang temannya. Sempet juga belum gue, elak Raihan membela diri. Iya nggak sempet yang ketiga kalinya. Ketus Roman sebab sudah sangat tahu bagaimana kelakuan sang teman. Raihan diam tak menyahut lagi perkataan Roman hanya bisa berpikir kenapa tebakan temannya itu bisa sangat tepat, ya Naya pingsan saat Raihan akan memulai ronde yang ketiga, sungguh membuat orang geleng-geleng kepala. Tunggu, menghentikan langkahnya seolah teringat sesuatu. Kenapa lagi nih orang? Roman memutar bola mata kesal karena langkahnya harus terhenti. Emang badan gue bau. Memajukan badannya mendekati Roman agar temannya bisa mengendusnya. Roman menjauhkan wajahnya kaget, tapi mendengar pertanyaan Raihan dia jadi memajukan wajahnya untuk mengendus aroma tubuh temannya. Menggeleng sambil mencebikkan bibir, nggak ada yang aneh, sahut Roman. Bau lu gitu-gitu aja dari dulu, bau-bau ngeselin, lanjutnya dengan muka yang acuh. Sontak Raihan mendengus sewot. Tapi kata Naya badan gue bau, memberitahu Roman. Mereka malah jadi berbincang di tangga seperti melupakan ada seorang wanita yang harus segera diperiksa. Naya pingsan karena nyium bau badan lu gitu. Roman bertanya dramatis. Mual-mual dulu, di kamar mandi dia pingsannya, sahut Raihan merunut kejadian yang membuat Naya pingsan. Ah bego, Roman menoyor kepala Raihan gemas. Ya udah gue periksa Naya, curiga gue,
ujar Roman langsung melewati Raihan yang masih diam. Begitu sadar Roman sudah memasuki kamarnya, lelaki yang bertelanjang dada itu langsung bergerak cepat tidak mau membiarkan Roman berduaan dengan sang istri di kamar. Roman langsung mengeluarkan stetoskop untuk memeriksa detak jantung Naya. Baru akan menempelkan stetoskop di dada wanita pingsan itu, Raihan langsung memegang tangan Roman menghentikan gerakan tangannya. Mau ngapain? Bertanya dengan raut wajah tak suka. Ia meriksa istri Lullah, menepis tangan Raihan kembali. Gue aja yang pegangin, merampas ujung stetoskop dari Roman dan langsung meletakkan di dada istrinya yang belum juga sadar. Roman berdecakan melihat tingkah Raihan. Naya kayak gini masih juga mentingin cemburu, oceh Roman tapi kemudian mendengarkan detak jantung istri dari temannya itu tanpa memegang ujung stetoskop.